Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vanessa Meliasari dengan NIM 240408029 dari Prombel Kimia 2A angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari eksperimen Joule dan Thomson. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa efek Joule-Thomson itu tuh volumenya tidak bergantung sama energi internal pada gas idealnya. Artinya yaitu apabila gas ideal tersebut mengalami ekspansi, maka dia itu akan mengembang di ruang vakum sehingga tidak ada perubahan suhu yang terjadi. Akibatnya itu energi di dalamnya itu tidak berubah sehingga persamaannya yaitu du per dv yang tidak mempengaruhi suhu itu sama dengan 0. Kemudian aku akan menjelaskan gimana sih prinsip kerja dari eksperimen Joule itu. Jadi itu kan kalau dilihat dari gambar, itu kan ada dua ruang gitu kan. Nah, yang di bagian kiri itu tuh dia terisi oleh gas. Nah, gas itu tuh ada pada tekanan P1, kemudian volumenya V1 dan juga suhunya itu T1. Dan di ruang kanan itu adalah vakum atau ruang hampa di mana di dalamnya tuh nggak ada gas, nggak ada volume, nggak ada suhunya. Tapi di tengah itu kan ada kayak katup. Ketika katup itu dibuka, maka gas yang ada di ruang kiri itu akan melalui katup sehingga ruang kanan tadi yang vakum itu akan terisi oleh gas. Nah, karena katup tadi itu nggak ada tekanan dari luar sehingga dia akan terjadinya ekspansi. Jadi dia dari ruang vakum tadi itu akan mengembangkan. Sehingga karena dia telah diekspansi, maka dia tidak ada kerja yang terjadi. Makanya W sama dengan 0 dan juga sistemnya itu terisolasi. Sehingga dia Q sama dengan 0. Nah, dengan persamaan yang tadi itu du per dv itu tidak mempengaruhi T sehingga suhunya itu tidak berubah dan dia energi internalnya tetap. Nah, dari persamaan yang tadi du per dv yang tidak mempengaruhi T itu sama dengan 0. Nah, karena gas ideal tadi itu kan energi internalnya tuh cuma bergantung sama suhunya, bukan sama volumenya. Nah, karena nggak ada kerja tadi kan W sama dengan 0, maka tidak ada panas, yaitu Q sama dengan 0, yaitu Q itu kan kalor. Jadi karena nggak ada kerja berarti mesinnya itu nggak panas, jadi makanya Q sama dengan 0. Oleh karena itu ada persamaan dari QU yaitu bukan usaha. Oleh karena itu, dengan persamaan du sama dengan Q plus W, yaitu Q itu dari kalor karena panas, kemudian W-nya usahanya tidak terjadi kerja. Oleh karena itu, kan Q kan 0 dan W itu 0 sehingga persamaan dari delta O-nya sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek Thomson atau eksperimen dari Thomson. Itu kan terdapat dua tempat. Nah, bisa dilihat dari gambar itu kan ada yang A sama yang B. Yang A itu dia kan dia di dalamnya itu ada gas kan yang berwarna pink, yaitu yang berada pada P1, V1 dan T1, dan dia itu dipengaruhi oleh dua tekanan yaitu P1 dan P2 yang ada di seberangnya yang melewati batas penghalangnya. Jadi ketika dia itu terjadi ekspansi, maka piston yang tadi di P1 itu dia mendorong dari kiri ke kanan sehingga kan akan mengalami ekspansi, yaitu dia sampai dia melewati dari penghalang itu sehingga tekanannya itu tuh P2 itu lebih kecil daripada P1 karena tadi kan sampai P1 nya itu pistonnya dia mendorong sehingga dia melakukan atau terjadi ekspansi sehingga P2 nya itu lebih besar, sehingga nilai dari P1 itu lebih besar daripada P2 karena sampai dia bisa melakukan ekspansi dengan mendorong pistonnya, sehingga didapat persamaan bahwa
kerja yang dilakukan oleh gas yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau dari kerja yang dilakukan oleh kiri, ruang yang sebelah kiri, yaitu WL atau usaha kiri, WL nya yaitu min P1 yaitu 0 dikurangi V1 sama dengan P1 kali V1. Dan juga sama untuk ruang gas yang kanan, dia juga min P2 V2 min 0, oleh karena itu didapat persamaannya yaitu min P2 kali V2. Pada eksperimen Thomson itu bisa dijelasin bahwa gas itu tuh dia mengalir tuh dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah kan. Tekanan tingginya itu yang P1, yang tekanan rendahnya P2, jadi P1 mengalir ke P2 melalui penghalang berpori itu tadi. Nah, dengan sistemnya yaitu yang bersifat adiabatik, yaitu nggak ada perpindahan panas sehingga Q-nya sama dengan 0 antara sistem sama lingkungannya selama proses itu berlangsung. Karena alirannya lambat tadi itu, dia menjadikan tekanannya itu tetap atau konstan. Nah, tekanan itu tuh bisa konstan karena proses ini tuh terjadinya secara perlahan. Jadi, dia itu kan aliran gasnya lambat karena dia perlahan, sehingga dia itu mengkontrol tekanan dari dua sisi tetap konstan. Jadi, itu tekanannya tetap konstan. Atau yang bisa disebut proses isentalpik, sehingga delta H-nya itu sama dengan 0. Nah, meskipun nilai delta H-nya 0, keunggulan dari eksperimen Thomson ini tuh dia bisa mengukur suhunya, sedangkan kalau di efek Joule tadi itu kan dia nggak bisa mengukur suhunya meskipun delta H-nya sama dengan 0 juga. Nah, dengan didapat persamaan seperti yang ada di gambar, ini bahwa delta H itu sama dengan U plus P kali V, dimana dia itu tuh U dan PV itu saling mengimbangi. Jadi ketika PV-nya itu tuh naik, jadi U-nya harus turun. Itu begitu juga sebaliknya. Karena suhu gas itu bisa turun karena pada tekanannya tinggi, jadi molekul gasnya itu saling tertarik menarik. Tapi ketika tekanannya diturunkan atau dia melakukan, karena tekanannya turun kan, maka dia mesinnya akan melakukan ekspansi. Oleh karena itu molekulnya akan melepaskan diri dan tarikan antar molekul. Nah, karena tadi molekulnya itu dia melepaskan diri, jadi kan butuh energi ya. Karena dengan butuh energi itu yang diambil kan energi kinetik, sehingganya suhunya bisa turun dan suhunya bisa diukur. Nah, dengan melalui proses adiabatik itu tadi, dengan kalorinya itu sama dengan 0, tapi gasnya itu melakukan kerja, dimana delta U-nya itu kan sama dengan W kan. Jadi P1 kali V1 dikurangi P2 dikali V2, dengan nilai delta HI-nya itu sama dengan delta H2. Sehingga jika dijabarkan rumusnya seperti itu, yaitu U1 ditambah P1 kali V1 sama dengan U2 ditambah P2 dikali V2, dimana U adalah kerja dan P adalah tekanan dan V itu volume dari volume gasnya. Nah, karena tadi suhunya turun karena dia memerlukan energi kan untuk melepaskan diri dari molekulnya, maka suhunya kan akan turun, sehingga terdapat persamaan yaitu mu Gt yaitu gt per dp yang mempengaruhi H-nya. Sehingga karena terjadi perubahan, maka U-nya itu bergantung pada, nah karena tadi suhunya turun karena dia memerlukan energi kan untuk melepaskan diri dari molekulnya, maka suhunya kan akan turun, sehingga terdapat persamaan yaitu mu Gt yaitu gt per dp yang mempengaruhi H-nya. Sehingga karena terjadi perubahan, maka U-nya itu bergantung pada, nah jadi kesimpulan dari eksperimen Joule dan Thomson itu, pada eksperimen Joule dia itu kan dia tidak ada yang melakukan kerja dan gak ada
panas yang terjadi, sehingga P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, sehingga dia kan terjadi ekspansi tuh, dimana gas yang tadinya berada di sisi kiri dia masuk ke dalam ruang hampa atau vakum, sehingga tapi dia tidak menghasilkan perubahan suhunya dan energi internalnya karena suhunya nggak bisa diukur juga. Sedangkan untuk eksperimen Thomson, yaitu dapat dilihat bahwa aliran gas real itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu melalui penghalang yang berpori tadi dalam sistemnya adiabatis, dan suhunya itu, suhu dari gasnya kan bisa diukur, sehingga suhunya itu bergantung pada jenis gasnya dan tekanan awalnya meskipun entalpi sistemnya tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.